Ini Pak Kades, makin sedang ramai fenomena super flu Pak Kades. Di Karangasem sendiri bagaimana kondisinya Pak Kades? Dan seperti apa sih super flu itu Pak Kades? Mohon bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan terkait update kasus yang sekarang heboh di masyarakat tentang penyakit super flu, ada baiknya saya mungkin menyampaikan sedikit apa sih sebenarnya super flu itu. Jadi super flu kalau kita di kesehatan lebih dikenal dengan penyakit influenza tipe A, khususnya yang H3N2. Jadi influenza tipe A yang H3N2. Nah, ini adalah salah satu penyakit virus influenza tipe A yang sering menyebabkan wabah flu secara musiman. Memang angka kematian akibat penyakit ini kecil, tetapi penyebarannya yang cepat. Sehingga inilah yang perlu diantisipasi. Nah, penyakit ini sebenarnya ya terdeteksi melalui sequencing pemeriksaan. Jadi tentu kita di daerah harus mengirim preparatnya atau bahannya ke lab yang kompeten. Tapi semua itu jadi pada umumnya jadi penyakit super flu atau influenza A tipe A3N2 ini sama dengan penyakit flu pada umumnya. Jadi keluhannya mulai demam, kemudian ada batuk, sakit tenggorokan, bahkan yang lebih parah kalau yang mengenai pada komorbid itu bisa penyakit radang pada paru-paru atau pneumonia yang bisa bikin sesak. Itu yang paling berat. Yang perlu kita antisipasi adalah penyebarannya yang cepat, apalagi dengan musim seperti sekarang. Jadi itu yang harus kita cegah supaya tidak menyebar. Karena penyebarannya melalui sama dengan flu pada umumnya, droplet infection, melalui percikan pada batuk, bersin, atau kita berbicara, atau tersentuh kepada benda pada yang tertular. Misalnya kita di tempat umum pintu, gagang pintu, nah orang yang terinfeksi flu ini memegang itu kita pegang, kemudian kita megang hidung atau yang dekat daerah muka, nah bisa kita kena kalau kondisi kesehatan kita yang tidak bagus. Nah itu mungkin terkait dengan penyakit yang sekarang lagi mewabah, yang mungkin perlu kita antisipasi. Nah, bagaimana upaya kita untuk mencegah ini? Tentu kita sama dengan zaman COVID, kita prinsipnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi menjaga supaya kita tidak tertular melalui droplet tadi, yaitu ya memakai masker kalau memang kondisi kita tidak sehat, rajin mencuci tangan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya masyarakat tidak perlu terlalu panik. Ya, jadi masyarakat tidak usah khawatir sepanjang kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kapan harus ke rumah sakit Pak Kades? Nah, jadi kapan harus ke rumah sakit? Tadi saya sudah sampaikan, ini flu musiman. Jadi ya flu-flu pada umumnya, demam, sakit tenggorokan, kadang batuk. Datang ke rumah sakit bila panasnya tidak membaik setelah menggunakan 1-2 obat penurun panas, atau batuknya yang tidak membaik setelah 3 hari, atau yang sesak. Nah ini segera datang ke fasilitas pelayanan terdekat di puskesmas atau rumah sakit. Nah itu yang tata kelola kasus. Kemudian upaya pencegahan yang tadi supaya bagaimana tidak masyarakat resah. Jadi selain melakukan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, jadi upaya pencegahan juga adalah tingkatkan daya tahan diri sendiri dengan musim sekarang ya tentu konsumsi berbanyak minum, kemudian makan minum yang sesuai yang meningkatkan daya tahan tubuh. Dan jangan lupa melaksanakan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Itu akan membuat daya tahan kita bagus, walaupun ada virus di sekitar kita, mungkin kita bisa lawan. Terakhir, kondisi kita di Karangasem. Ya. Jadi kondisi kita di Karangasem, jadi kita memantau ini. Jadi melalui sistem surveillance, kewaspadaan dini dan respon cepat. Jadi kita punya aplikasi SKDR, Surveillance Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat. Di sana seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Karangasem akan melaporkan setiap kejadian tadi, yang flu, yang batuk, yang pilek, yang dilaporkan melalui aplikasi itu kita pantau.
Nah itu nanti kalau ada berkembang seperti tadi yang mana masuk rumah sakit, kita lakukan upaya pencegahan termasuk dengan rumah sakitnya. Nah itu sampai saat ini, jadi yang kita pantau infeksi oleh karena saluran pernapasan atas yang tahun 2025 yang terakhir itu tidak ada peningkatan yang signifikan di Kabupaten Karangasem. Rata-rata 1-2 per hari itu normal masih ada. Tidak ada yang meningkat seperti di tempat lain. Kemudian dari yang dipantau ini tidak ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Ya, artinya tidak sampai ke komplikasi pneumonia atau radang paru-paru. Artinya sudah ditemukan super flu di Karangasem. Bukan ditemukan super flu, tetapi kita yang pantau adalah yang ada batuk pilek, yang sesek, dan itu. Tapi yang untuk lanjut pemeriksaan belum ada yang kita periksa sequencing ke Surabaya. Jadi untuk mengetahui dia positif itu kan harus pemeriksaan ke lab yang ditunjuk Kementerian Kesehatan, yaitu di Surabaya. Itu kita periksa kalau ya sudah di rumah sakit, gejalanya berat. Tapi kita tidak sampai di sana, kita pantau yang di masyarakat, yang di puskesmas. Ya, jadi ketika hari tidak ada perubahan, puskesmas kami, kemudian Paskes mereka sudah bekerja, sudah kita imbau untuk segera mengambil langkah, merujuk ke rumah sakit yang terdekat. Berarti belum ada kasus yang luar biasa tadi. Belum. Jadi untuk apalagi ke super flu, kasus peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas maupun pneumonia di Kabupaten Karangasem akhir bulan Desember sampai dengan awal ini belum ada peningkatan yang signifikan.